Pantas bikin banyak wanita cantik tergila-gila, bongkar sumber kekayaan Vicky Prasetyo calon suami Marshanda. Vicky Prasetyo kembali menjadi pemberitaan, kali ini, terkait hubungannya dengan aktris Marshanda atau lebih akrab disapa Caca. Seperti yang kita tahu, usai perceraiannya dengan Ben Kasyafani pada 2014 silam, Marshanda memilih sendiri tanpa menerima sosok baru untuk menjadi pasangannya. Kedekatan mama satu anak itu dengan Vicky Prasetyo belakangan ini pun menuai sorotan. Terlebih, pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023, Marshanda mengunggah foto kebersamaannya dengan Vicky Prasetyo. Namun, jauh sebelum kedekatannya tercium publik, Vicky Prasetyo nyatanya pernah berkunjung ke rumah Marshanda untuk membuat konten bersama. Video kebersamaan mereka terekam di kanal YouTube Gladiator Entertainment. Seakan ingin serius dengan hubungannya bersama Marshanda, Vicky mengaku berniat untuk bertemu Ben Kasyafani, mantan suami Marshanda. Rencananya mau ketemu Ben dulu lah, kata Vicky. Ya kalau aku cuma iseng aja, mungkin gak sampai serempong itu ya. Lanjutnya, apakah yang membuat Vicky pede mendekati artis cantik selevel Marshanda? Apakah sekedar gombal ataukah merasa memang sudah pantas? Untuk diketahui, Vicky Prasetyo adalah seorang artis yang memiliki penghasilan yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan jika dibandingkan dengan Ben Kasyafani, mantan suami Marshanda sekalipun. Sukses membuat banyak orang penasaran. Berikut sederet kontroversi dan sumber kekayaan Vicky Prasetyo, hingga membuat banyak wanita cantik jatuh ke pelukannya. Profil Vicky Prasetyo. Mungkin tak banyak yang tahu jika nama asli Vicky Prasetyo adalah Hendrianto Prasetyo. Vicky lahir di Bekasi pada tanggal 18 April tahun 1984. Dia merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara, yang lulus pada tahun 2001 dengan jurusan IPS. Pria yang dijuluki dengan nama Vickinisasi ini, karena sering mengeluarkan kata-kata berakhiran huruf I, semacam kontroversi hati, konspirasi kemakmuran, mempersuram status sisasi, pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karangasi Cikarang Utara Bekasi namun kalah. Salah satu hal yang membuat Vicky Prasetyo terus disorot adalah kehidupan asmaranya. Vicky mengaku menikah sebanyak 24 kali, dengan 3 diantaranya didaftarkan ke KUA dan 21 lainnya nikah siri. Pernikahan pertama Vicky terjadi pada tahun 2005 dengan wanita bernama Rama Nuraini. Sayang pernikahan yang memberinya 3 orang anak itu berakhir pada tahun 2014. Vicky kemudian melepas masa duda dengan menikahi Angel Lelga pada 2018. Banyak yang meyakini pernikahan mereka hanya settingan lantaran dipenuhi drama, hingga akhirnya cerai di tahun 2019. Ia kemudian menikah lagi dengan Kalina Oktarani yang lagi-lagi berujung pada perceraian. Terkini, Vicky Prasetyo dikabarkan gencar mendekati Marshanda yang ramai disebut sebagai incaran barunya. Awal karir dengan kontroversi. Vicky Prasetyo pertama kali muncul di hadapan publik ketika diperkenalkan sebagai tunangan Zaskia Gotik pada tahun 2013 silam. Sosoknya langsung mencuri perhatian, karena cara bicaranya yang unik dengan bahasa tinggi layaknya kaum intelek, tapi jika diamati, penempatan bahasa-bahasanya terdengar rancu dan absurd. Tak lama setelah itu, ia ditangkap pihak berwajib atas kasus penipuan, dan hubungannya dengan Zaskia pun berakhir. Siapa sangka ketika usai mendekam di penjara, Vicky justru mendapat tawaran kerja dari salah satu stasiun TV. Vicky diminta untuk menggunakan bahasa-bahasanya yang kemudian dikenal dengan Vickinisasi. Sejak itu ia pun terjun ke dunia hiburan sebagai presenter, pelawak, dan bahkan aktor hingga penyanyi. Namanya tetap populer sampai sekarang dengan kontroversi dan sensasi yang dibuatnya. Dia sudah mengisi untuk banyak program TV, diantaranya, The New It Bulaga Indonesia, Facebookers, Seleb Nyantri, dan The Cafe. Bahkan pada tahun 2015, Vicky mencoba terjun ke dunia tarik suara. Ia menulis dan menciptakan lagunya sendiri serta dibantu oleh musisi papan atas tanah air, yakni Charlie Van Houten, dengan membuat single yang berjudul Kontroversi Hati.
di mana terinspirasi dari kisah perjalanan hidupnya yang berliku dan mengundang banyak kontroversi. Namun peruntungannya di dunia tarik suara tidak begitu membuahkan hasil, sehingga membuatnya kembali fokus untuk menjadi pembawa acara di berbagai stasiun televisi. Bukan hanya itu saja, Vicky juga tergabung dalam satu grup band metal bernama Kudeta Band hingga saat ini, dan dia sebagai vokalisnya. Gaya hidup penuh kontroversi. Penuh kontroversi seakan menjadi gaya hidup Vicky Prasetyo agar bisa tetap bertahan di industri hiburan tanah air. Bagaimana tidak, di awal karirnya saja dia berhasil memperdaya pedangdut Zaskia Gotik. Dengan citra seorang terpelajar dan mapan, Zaskia kala itu mengakhiri pertunangan karena Vicky Prasetyo ketahuan berbohong, mengaku lajang padahal sudah pernah menikah dan punya anak. Usai pertunangannya dengan Zaskia Gotik batal, Vicky Prasetyo dituding melakukan penipuan oleh warga desa Karangasi Cikarang Utara Bekasi. Vicky Prasetyo disebut kabur ke Singapura untuk lari dari tanggung jawabnya membayar utang. Setelah kalah dalam pemilihan kepala desa, atas laporan warga desa tersebut, Vicky Prasetyo akhirnya ditahan karena kasus pemalsuan surat. Bukan pertama kali, Vicky Prasetyo ternyata pernah dipenjara saat berusia 13 tahun karena berkelahi. Lagi, Vicky Prasetyo ditahan pada Juli tahun 2020, atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Lelga, setelah sebelumnya menggerebek mantan istrinya tersebut. Vicky Prasetyo memang tak lepas dari image pecinta wanita dan kontroversinya. Ayah 5 anak tersebut diketahui pernah berpacaran dengan Desi Kitaro dan Dewinta Bahar, hingga menikahi Angel Lelga dan Kalina Oktarani. Namun siapa yang menyangka, apabila Vicky Prasetyo pernah menikah resmi 3 kali dan siri 21 kali. Kontroversi Vicky Prasetyo tidak berhenti di soal asmara. Dia pernah menuai sorotan ormas di Indonesia karena nyalek usai diduga promosikan judi online. Oleh sebab dugaan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PBPMII, meminta KPU untuk mencoret status Vicky Prasetyo sebagai bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo. Namun karena belum ada putusan pengadilan, status Vicky Prasetyo sebagai bacalek ternyata tak bisa dicoret. Sumber kekayaan Vicky Prasetyo. Sebagai artis yang setiap hari warawiri di layar televisi, pendapatan Vicky Prasetyo memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan dikabarkan bahwa pendapatannya bisa mencapai 4,8 miliar rupiah dalam 1 bulan. Penghasilan tersebut pertama ia dapat dari menjadi seorang presenter. Banyak program yang memakai jasanya untuk memeriahkan suasana. Bahkan dia mengaku pernah dibayar 150 juta rupiah sekali tampil sebagai presenter. Selain presenter, Vicky Prasetyo kerap diundang sebagai bintang tamu di acara televisi. Vicky pernah mengungkapkan bahwa dia bisa mendapatkan 4,8 miliar rupiah tiap kali mendapatkan banyak job. Vicky juga mencoba bidang baru di dunia entertainment. Dia membentuk band bernama Kudeta dan sering tampil di televisi. Posisi Vicky pada band tersebut sebagai vokalis. Vicky yang semakin populer, kini menjadi brand ambasador sebuah produk skincare lokal, yakni Jasmine Beauty Official. Dia sering mempromosikan produk tersebut melalui unggahan media sosialnya. Tidak hanya eksis di Instagram, Vicky juga eksis di platform YouTube. Channel YouTube-nya yang bernama Gladiator Entertainment saat ini sudah memiliki 2,3 juta lebih subscriber, yang tentunya ini dimanfaatkan oleh Vicky untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selain eksis di dunia entertainment, Vicky juga terjun ke dalam dunia bisnis. Vicky menjalankan banyak bisnis dunia kuliner hingga suplemen, seperti bakso Bos Samson Jelly Drink, serta suplemen kesuburan sang gladiator. Vicky Prasetyo dikenal sebagai artis yang berkali-kali kawin cerai dengan beberapa artis ternama. Pada saat ini, dia kembali menjadi bahan sorotan karena dikabarkan akan menikahi Marshanda. Akankah Marshanda jatuh ke pelukan Vicky Prasetyo? Ataukah kedekatan mereka hanyalah gimik saja? Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.